Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Teresia Bibianti Tiara dari Prodi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi atau edukasi kepada teman-teman semua tentang promosi kesehatan dengan penyakit respiratory syncytial virus atau biasa kita singkat dengan RSV pada anak usia prasekolah. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Untuk yang pertama, ada pengertian. Mari kita simak bersama. Baik, kita masuk ke pengertian. Di sini ada pengertian dari RSV, yaitu merupakan penyebab utama infeksi saluran pernafasan bawah pada bayi dan anak-anak usia muda. RSV telah menyebar secara global dan menyebabkan masalah serius seperti bronkiolitis dan pneumonia. Pada beberapa kasus, infeksi RSV menimbulkan gejala klinis yang berat sehingga membutuhkan perawatan di rumah sakit, bahkan dapat menyebabkan kematian. Puncak epidemi RSV terjadi setiap tahun pada musim dingin dan musim hujan. Selanjutnya ada patofisiologi, yaitu bronkiolitis biasanya didahului oleh infeksi saluran nafas bagian atas yang disebabkan oleh virus, parainfluenza, dan bakteri. Bronkiolitis akut ditandai oleh obstruksi bronkiolus yang disebabkan oleh edem, penimbunan lendir, serta debris-debris seluler. Proses patologis yang terjadi akan mengganggu pertukaran gas normal di dalam paru. Ventilasi yang makin menurun pada alveolus akan mengakibatkan terjadinya hipoksemia dini. Dan di sini juga ada beberapa gejala. Yang pertama itu ada demam, yang kedua ada batuk, yang ketiga itu ekspirasi memanjang, yang keempat hidung tersumbat, yang kelima kesulitan bernafas, yang keenam hiperinflasi dinding dada, dan yang ketujuh itu ada sulit makan. Selanjutnya kita masuk ke penularan. Di sini juga ada beberapa penularan. Yang pertama itu ada RSV dan bronkiolitis dapat juga menyebar lewat kontak langsung, misalnya anak mencium bayi yang sedang terjangkit RSV atau minum di gelas yang sama dengan mereka. Yang kedua juga ada RSV juga dapat ditularkan lewat benda-benda yang sebelumnya dihisap atau dipegang anak yang terinfeksi RSV atau sebelumnya anak itu memegang mulut atau hidungnya. Jadi, meskipun anak hanya memegang mainan itu dan kemudian memegang mulutnya sendiri, tetap ada peluang RSV menyebar ke tubuh anak. Itu sebabnya mayoritas anak usia di bawah 2 tahun terjangkit RSV karena penyebaran yang sangat cepat dan mudah. Selain itu, anak yang kerap menghirup asap rokok dapat meningkatkan risiko infeksi RSV akut. Di sini juga ada pengobatannya. Yang pertama itu gunakan aspirator hidung pada balita. Yang kedua, ajari anak untuk meniup hidungnya. Yang ketiga, berikan botol atau gelas minum baru yang dapat mendorongnya agar tidak dehidrasi. Dan yang keempat, ada pertimbangkan pengobatan steroid jika dokter menganjurkan. Selanjutnya juga ada komplikasi. Di sini terdiri dari 4. Yang pertama itu ada dehidrasi. Yang kedua, kianosis yang ditandai dengan kulit dan bibir berwarna biru akibat kurang oksigen. Yang ketiga itu ada apnea atau nafas berhenti sesaat. Dan yang keempat ada gagal pernafasan atau kurangnya kadar oksigen di tubuh. Selanjutnya kita masuk ke diagnosis bronkiolitis, yaitu umumnya bronkiolitis bisa terdeteksi oleh dokter melalui konfirmasi gejala yang dialami oleh anak-anak, misalnya seperti batuk, pilek, dan demam. Selain itu, akan dilakukan pemeriksaan fisik dengan melihat kondisi pernafasan anak yang bisa didengar oleh dokter dengan menggunakan stetoskop. Jika dokter tidak yakin dengan penyebab gejala yang terjadi,
seperti kondisi asma dan cystic fibrosis juga dapat menyebabkan gejala yang serupa dengan bronkiolitis. Maka pemeriksaan lebih lanjut bisa dilakukan. Contoh-contoh pemeriksaan lanjutan itu seperti pemeriksaan virus melalui sampel lendir, pemeriksaan kadar oksigen dalam darah menggunakan oximeter, lalu ada tes darah dan tes urin. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir. Di sini ada fisioterapi. Dan saya mengambil fisioterapi dada pada anak bronkiolitis dengan teknik vibrasi ataupun perkusi, atau teknik pernafasan pasif tidak lebih baik selain pengurangan durasi pemberian terapi oksigen. Penghisapan sekret daerah nasofaring untuk meredakan sementara kongesti nasal atau obstruksi saluran nafas atas. Namun, sebuah studi retrospektif menyatakan depth suctioning berhubungan dengan durasi rawat inap lebih lama pada anak usia 2-12 bulan. Sekian edukasi atau informasi tentang penyakit respiratory syncytial virus atau RSV. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga teman-teman dapat menambah ilmu dari edukasi atau informasi yang telah saya paparkan tadi. Terima kasih atas perhatiannya.